Mulai Sabtu pekan lalu hingga 20 Juli 2021, pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali. Kebijakan yang membatasi seluruh mobilitas warga untuk mencegah penularan COVID-19 kembali melumpuhkan aktivitas ekonomi. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2021 akan turun akibat kebijakan ini. Pemerintah diperkirakan di kuartal kedua maupun kuartal ketiga itu terjadi kontraksi, tapi relatif masih positif, mungkin angkanya antara 3,7 sampai 4%, dan di akhir kuartal keempat diharapkan penanganan COVID bisa ditangani di awal atau minggu kedua Agustus, sehingga confidence daripada masyarakat bisa pulih kembali. Nah, dengan skenario tersebut, maka range pertumbuhan ekonomi kita itu berada di antara 3,7 sampai dengan 4,5. Bagi sebagian masyarakat yang mengandalkan upah harian, langkah ini menyulitkan mereka mencari nafkah. Oh, saya nggak setuju ini. Nggak. Ya itu ganggu kerja ojol-ojol semua nih, Bang. Banyak kan. Ya kemarin kan katanya kalau ojol tuh bebas masuk kalau bawa paket, ternyata nggak ada. Tetap diblokir. Kita muter-muter jauh, Bang. Kemana-mana tuh ngantar paket jadi jauh melipirnya, ngabisin bensin. PPKM darurat ini kan 100% WFH. Otomatis kita yang dagang ini otomatis 100%, hampir 100% lah ya, kehilangan pelanggan gitu. Ya kalau bisa orang-orang kecil kayak kita dibantu lagi lah. Ekonom Bima Yudhistira menilai langkah pemerintah yang memberlakukan PPKM darurat tanpa diiringi bantuan sosial membuat kebijakan ini kurang efektif. Masyarakat tetap keluar untuk bekerja. Jadi pemerintah semangat untuk melakukan pembatasan sosial, tapi di sisi yang lain terlambat menyalurkan bantuan sosial. Alokasinya itu pun juga tidak siap, karena alokasi bantuan sosial, perlindungan sosial itu turunnya sampai 31% dibandingkan realisasi tahun 2020. Padahal situasi daya beli masyarakat sekarang lebih menekan, karena pada waktu awal pandemi, kelas menengah masih punya tabungan, masih punya simpanan. Sekarang banyak yang kehilangan pekerjaan, bahkan tidak sedikit yang menjual asetnya. Sehingga dengan formulasi yang sama, mau diketatkan pembatasan sosialnya, tapi tidak diberikan kompensasi yang cepat, tidak diberikan bantuan sosial dalam bentuk tunai secara lebih cepat dan merata, maka efektivitas dari PPKM ini dikhawatirkan akan kecil, karena masih banyak masyarakat yang akhirnya memaksa untuk keluar rumah dengan berbagai alasan. Tahun lalu, pemerintah memperketat mobilitas warga untuk mencegah penularan COVID-19. Namun sayangnya, pemberian bantuan sosial dinilai terlambat. Tahun ini dengan kebijakan sama, bantuan sosial pun belum turun. Lalu seberapa efektif kebijakan ini bila beban rakyat makin berat? Selamat malam pemirsa. PPKM sudah diterapkan dan kalau Anda mengikuti informasinya, penyekatan dilakukan di berbagai titik untuk bisa membatasi aktivitas masyarakat khususnya di wilayah-wilayah yang memang daerah dengan kondisi merah dalam tanda petik. Tentu ini masih menimbulkan pro dan kontra karena kesehatan masih menjadi yang utama. Tetapi apabila ini diteruskan, Anda tadi sudah menyimak, semakin berat bagi mereka yang kemudian hidup hanya untuk hari ini saja. Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai PPKM Ekonomi Rakyat Sekarat. Saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber di studio dan 2 orang narasumber lainnya yang terhubung melalui video conference. Saya sapa satu persatu narasumber saya yang ada di studio terlebih dahulu. Ada staf khusus Kementerian Maritim dan Investasi, Mas Firman Hidayat. Mas Firman, selamat malam. Dan berikutnya ada Ketua Umum HIPI, Ibu Suryani Motik. Selamat malam Ibu, boleh digunakan mic-nya Ibu untuk bisa menyapa pemirsa. Selamat malam. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu sehat. Dan tentunya yang terhubung melalui video conference ada Deputi Menko Perekonomian Bapak Iskandar Simorangkir. Pak Iskandar, selamat malam. Selamat malam Mbak Mano. Sehat Pak Iskandar? Sehat, segar bugar. Alhamdulillah. Dan tentunya ada ekonom senior Bang Faisal Basri. Bang Faisal, selamat malam. Selamat malam. Sehat juga ya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat. Saya ke Bu Yani dulu. Bu Yani, ini HIPI anggotanya
banyak UMKM. Tadi diantaranya beberapa kita wawancara menjerit karena memang mereka hidup untuk hari ini juga. Nah, sejauh ini dari beberapa hari penerapan PPKM, Bu, keluhan-keluhan yang muncul kepada Ibu bagaimana kemudian? Yang jelas begini, PPKM ini kan memang betul-betul kayak restoran gitu, tutup nggak boleh sama sekali ya. Nah, kalau mereka tutup sama sekali, ini UKM juga ada kelasnya kan, ada yang pakai digital, emang produknya bisa dijual lewat online, dan ada yang ada yang juga yang tidak. Nah, yang digital juga pasti omsetnya tuh turunnya tuh bisa sampai 50-60%, walaupun pakai digital gitu. Nah, yang tidak sama sekali itu malah kadang-kala nggak bisa jualan sama sekali gitu loh. Nah, kemudian di yang lainnya lagi, nah ini juga karena kantornya tutup sama sekali, juga kan aktivitas nggak bisa juga gitu. Tidak semua produk atau layanan bisa kita lakukan atau dijual lewat online daring. Banyak masih yang harus fisikal gitu loh, ketemu gitu. Nah, di situ jadi masalah. Saya ingin mempertegas aja, memang untuk bisa supaya ini tetap pengusahanya tetap bisa jalan gitu, ada dua. Yang tadi, yang pertama bahwa daya beli masyarakatnya ya harus harus dijaga. Bagaimana BLT dulu kan ada dari pegawai-pegawai itu dapat 600.000, tapi agak telat. Nah, kalau PPKM mau diterapkan misalnya bulan Juli, harusnya mereka sudah hitung, harusnya bulan Juli ini juga udah keluar. Paling telat itu minggu depan mereka sudah terima. Kalau enggak, ini betul yang tadi Yuda bilang, ini antara mati kelaparan atau mati kena COVID, karena mereka nggak punya pilihan. Nah, itu yang harus difikirkan untuk daya beli pegawai-pegawai. Yang kedua untuk UKM-nya sendiri. Nah, itu dulu ada bantuan gitu. Nah, itu bantuan juga harus diberikan lagi, karena mereka hidupnya harian, ada yang mingguan gitu loh. Nah, yang di mall-nya juga ditutup. Nah, banyak yang intervensi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk supaya pengusahanya bisa jalan. Selain intervensi kebijakan pajak, tapi juga bantuannya tunai juga tetap perlu dilakukan gitu. Terus wacana kenaikan pajak atau berubah-ubah angka pajak stop dulu. Listrik gitu juga mau ditarik subsidinya, jangan dulu lah gitu, biar aja PLN nego harga jualnya yang dolar biar jadi rupiah lah, biar PNL yang lakukan efisiensi, jangan kita yang belinya dalam keadaan begini, kita yang ditekan. Saya kira itu mungkin di awal yang saya ingin sampaikan. Saya langsung ke Bang Faisal. Bang Faisal, memang kita harus mendahulukan kesehatan terlebih dahulu. Walaupun pada akhirnya kosnya semakin besar, 34.000 rekor baru di hari ini bukanlah hal yang menggembirakan bagi kita di tengah kondisi PPKM ini. Ketika kita dibatasi justru malah semakin tinggi, mungkin ini sisa-sisa yang kemarin. Catatan dari Bang Faisal bagaimana? Ya, ditambah dengan kematian di atas 1.000 ya. Yang terbayangkan tentu saja sebelumnya. Bagi saya ini sudah betul-betul darurat ya. Kalau namanya darurat itu semua serba dilakukan upaya-upaya extraordinary. Jadi tabung kurang, perusahaan-perusahaan bisa memproduksi tabung tapi belum memproduksi tabung, dikonversi gitu ya, seperti di Amerika gitu. Suruh bikin ventilator kurang, bikin ventilator. Jadi harus ada payungnya dulu yang saya sampaikan, undang-undang darurat itu. Tapi kan sudah ada undang-undang darurat, Perpu kemarin, Perpu nomor 1. Tapi itu undang-undang daruratnya untuk mengantisipasi dampak dari COVID gitu. Jadi bukan mengatasi COVID-nya, tapi dampak dari COVID, APBN dibenahi, kemudian sektor keuangan diantisipasi supaya tidak kolaps gitu. Nah, sekaranglah saatnya jangan tunda-tunda lagi. Suatu tindakan yang luar biasa itu tadi. Pak Luhut sudah melakukan banyak hal ya. Misalnya akan merazia perusahaan-perusahaan yang diduga memainkan harga dan macam-macam. Itu tindakan yang perlu dilakukan, wajib dilakukan, tapi komprehensif gitu. Dan
rasanya pada akhirnya ya kita harus melakukan lockdown yang betul-betul lockdown gitu ya. 17 hari kalau betul-betul dilakukan lockdown baru virusnya itu hilang. Tapi kalau sekarang agak berat saya membayangkan puncaknya tuh sampai kapan gitu. Nah, oleh karena itulah Ayu, pemerintah baru menambah alokasi anggaran buat COVID ini dari 699 triliun menjadi 225 triliun gitu. Jadi ditambah 225 triliun menjadi 925 triliun. Nah, sebetulnya kalau kita lockdown beneran, ongkosnya itu udah sampai 200 triliun gitu. Tapi sekarang kan sudah parah, tapi udah deh, kita nggak usah kalau-kalau lagi, ayo lockdown, hentikan laju penyebaran virus, kemudian seluruh tentara dan Polri dimobilisasi. Saya juga udah ngobrol dengan teman-teman itu, tentara siap gitu, siap sigap sekali mereka punya logistik, mereka punya kemampuan untuk melakukan testing dan contact tracing, kemudian dimobilisasi seluruh yang ada untuk dikonversi jadi rumah sakit. Blok kita capek 20 hari, maksimum 20 hari, insya Allah menurun akan cepat. Nah kalau sekarang, aduh ya bagaimana saya lihat jalan-jalan, Mas Firman barangkali kalau saya kebetulan dekat kantor Mas Firman itu, lalu lintasnya kok masih hilir mudik gitu ya, jadi susah sekali, apalagi ini penyebarannya kan semakin cepat ya. Jadi jumlah virus yang masuk ke tubuh kita itu volumenya makin banyak gitu, sehingga memang cepat gitu. Nah satu-satunya jalan ya mobilitas itu tidak bisa dikurangi 50% gitu, tidak bisa. Jadi 50% dengan kurangi berapa persen itu ya efeknya hampir sama begitu. Jadi harus total. Nah sekarang pemerintah siapkan dananya berapa untuk membuat teman-teman kita yang di UMKM, ya saya perkirakan ada sekitar 134 juta memang yang hidupnya rentan. Namun kan ada gotong royong ya di kita ya, ada dapur umum. Pokoknya luar biasa saya melihat masyarakat itu keterlibatannya untuk ke sini. Jadi oke, pemerintah sanggupnya berapa? Insya Allah masyarakat saya juga mau deh ikut mobilisasi kawan-kawan untuk melakukan, dan sudah banyak yang melakukan itu semua. Ya ambulans, bahkan relawan untuk untuk sopir ambulans, untuk cangkul rumah sakit, kuburan dan sebagainya itu. Jadi ayo kita selesaikan dengan cepat, karena semakin panjang ini ongkosnya semakin mahal, seperti kita ngucurkan air di ember yang bocor. Nah itu dia syaratnya itu, saya rasa. Udahlah kita yang betul-betul efektif gitu ya. Percayalah kalau 50% agak berat. Iya. Memang pembatasannya ini dalam tanda petik sudah mirip seperti karantina, tetapi kenapa kemudian tidak karantina saja namanya ataupun lockdown? Nah, bagaimana kemudian dampak ekonominya dan seberapa kuat pemerintah ini bisa menahan dan seberapa cepat bisa memberikan bansos kepada mereka yang kemudian rentan seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Faisal. Sesaat lagi tetap bersama kami.